Ustaz bisa kasih tausiah mengenai pendidikan Islam seperti gini sama kita gitu, apa kelebihan atau memang harus kita sekolahkan anak ke sini, gimana? Iya, memang sebagai orang tua kan tentu kita memiliki kewajiban sampai pada mendidik anak, bukan hanya sekedar mencukupi lahiriahnya saja, sandang, papan, dan pangan, tapi juga sampai mendidik sesuai dengan ajaran Islam yang sudah diwasiatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tentunya kita juga khawatir dengan kondisi di mana hari ini untuk pergaulan anak itu memang di luaran sana sudah sangat memprihatinkan dan sangat mencemaskan. Dan itulah firman Allah di surah An-Nisa ayat 9 yang bisa kita jadikan pegangan. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afa. Dan hendaknya takut kepada Allah orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan di belakang mereka keturunan yang lemah. Lemah ini kan kalau kita bedah ini dari berbagai aspek, Pak, ya. Iya. Khususnya yang paling pertama lemah dari sisi akidahnya dulu, keimanan. Lemah dari sisi ibadahnya, akhlak moralnya, kemudian juga lemah dari sisi kesejahteraan ekonomi, itu juga termasuk salah satunya. Dan yang tidak kalah pentingnya dari sisi pengetahuan, lemah dari sisi pengetahuan. Dan ayat ini juga bisa bermakna lemah dari sisi kekuatan fisik. Dan itu juga bagian dari yang harus diperhatikan. Adapun pondok pesantren itu insya Allah hadir sebagai sebuah wadah pendidikan untuk menjuantai firman Allah tersebut bagi kaum muslimin yang hendak menitipkan dan membina anaknya melalui pondok pesantren ini. Insya Allah di pondok pesantren ini pola pendidikannya sangat efektif karena menyatukan antara tarbiyah dan juga taklim. Tarbiyah itu kan pembinaan lebih kepada arah karakter, dan taklim itu pendidikan atau pengajaran lebih ke arah kecerdasan intelektual. Karena kalau di luaran sendiri sekolah umum, kalau kita perhatikan ini kan dua hal yang terpisah, Pak, ya, antara taklim dengan tarbiyah. Kadang orang tuanya kurang kuat untuk membina hariannya, jadi hanya mengandalkan sekolah. Sedangkan ketika sudah pulang sekolah, guru itu pasti sudah lepas tangan apa yang dilakukan oleh anak. Insya Allah di pesantren ini kita 24 jam, Pak. 24 jam terus membina, mentarbiyah, mengarahkan anak-anak supaya sesuai dengan visi dan misi yang sudah disepakati oleh pondok pesantren maupun oleh wali santri, ya, orang tua. Adapun kalau berbicara tentang visi misi, ada beberapa kompetensi kelulusan yang itu menjadi patokan kelulusan santri di sini. Di antaranya itu tadi hafalan 20 juz minimal, kemudian juga bisa berpidato dengan 2 bahasa. Dengan Indonesia berarti 3 bahasa, Arab, Inggris, dan Indonesia. Kemudian yang ketiga, di kelas akhir itu ada program untuk menyusun karya tulis. Jadi semacam membuat skripsi, cuma levelnya masih karya ilmiah, prakaryanya anak SMA gitu. Nah itu memang Islami, ada 2 versi, 1 bahasa Indonesia, 2 bahas dengan bahasa Arab. Jadi menulisnya memang bahasa Arab gitu. Dan itu diujikan oleh ustadz-ustadz yang insya Allah ustadz-ustadznya juga sudah merasakan sidang skripsi maupun sidang tesis. Jadi sudah berpengalaman juga untuk menyusun karya. Kemudian juga hadis, minimal hadis arba'in Imam An-Nawawi itu pun diujikan, Pak, di depan seluruh santri. Jadi ujiannya dalam bentuk sidang terbuka, dipertanyakan tentang 40 atau 42 hadis tersebut. Itu. Nah itu beberapa halnya yang menjadi kompetensi kelulusan. Kepentingan juga buat umat Islam yang menyekolahkan anaknya di sini.